masyarakat tuh memang waktu beberapa tahun terakhir ini kami selalu mengedukasi kenapa harus membeli dan tinggal di hunian yang dekat dengan transportasi massal. Karena Jabodetabek ini kan memang sangat membutuhkan alternatif transportasi massal cepat ya, karena density ke penduduk dan ketersediaan jalan kan sangat terbatas. Sobat Manangian, saya sengaja mengundang seorang bisa dikatakan entrepreneur, tapi dia berada di BUMN, di sebuah usaha BUMN karya. Nah, beliau ini adalah seorang arsitek, tapi luar biasanya 27 tahun bergerak di bisnis properti. Tentu sebagai pengolah ya memproduksi rumah untuk dijual di pasaran ya. Nah, kenapa saya mengatakan orang ini istimewa? Karena BUMN di bidang properti itu ya seumur itulah. Baru 25 tahun lalu lah BUMN masuk ke properti. Jadi dia adalah salah satu orang yang mengikuti karirnya sampai hari ini. Nah, jadi saya undang beliau ini untuk bincang-bincang mengenai bagaimana sih terobosan dari perusahaan yang sudah sekarang dikomandoi, yaitu Commuter Property, Adi Commuter Property. Dan istimewanya perusahaan ini baru berapa tahun ya sudah IPO. Ya, artinya sudah perusahaan terbuka, luar biasa. Kemudian dia menguasai sekitar 12 titik kawasan, 5 hektar, mungkin 10 hektar, mungkin ada yang lebih gede, untuk membangun yang namanya Transit Oriented Development. Jadi hunian-hunian yang link dengan transportasi massal, yaitu LRT. Nah, kita nggak tahu nanti bagaimana rencananya, tapi saya mau bincang-bincang dulu mengenai bagaimana selama ini pengalamannya. Selamat datang Pak Rizkan Firman. Terima kasih. Anda ternyata juga sibuk. Kita sampai hari ini baru bisa ketemu ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Saya memang kagum melihat BUMN ya bisa sampai 27 tahun di properti ya. Artinya sebagai sebuah anak perusahaan. Jadi memang saya kira hajatan properti yang paling besar saat ini untuk sebuah BUMN ya saya kira di Commuter Property ya. Mudah-mudahan. Betul ya? Bukan mudah-mudahan, memang itu faktanya. Amin. Memang itu faktanya. Jadi kalau Anda menjadi CEO di sini, mungkin itu menggambarkan pengalaman Anda yang dicari oleh Menek BUMN sehingga ditempatkan ya. Nah, jadi perusahaan ini, Adi Commuter Property ini berdiri tahun? Jadi Adi Commuter Property ini adalah anak usaha dari PT Adikarya Persero. Ya. Kami berdiri itu tahun 2015. Iya, masih 8 tahun 2015 itu baru bagian dari Adikarya divisi. Oh, di dalam Adikaryanya ya. Divisi TOD namanya. Ya. Karena sebenarnya Adikarya sudah punya anak perusahaan properti sendiri namanya Adi Persada Property. Ya. Nah, pada tahun tersebut Adikarya mendapatkan penugasan sebagai kontraktor utama pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama. Nah, dari situ Adikarya melihat potensi untuk mengembangkan properti dengan basis konsep TOD. Nah, jadi dari situ mulailah Adi mengakuisisi beberapa lahan di beberapa titik di stasiun LRT dan pada saat itu kita sudah mulai mengembangkan 1-2 proyek. Tahun 2018 divisi tadi berubah jadi PT, jadi anak perusahaan dengan nama Adi Commuter Property. 2018. Berarti 3 tahun dia di dalam Adikarya. Terus kemudian IPO. Saat itu sudah mulai agak sedikit progresif untuk mengembangkan beberapa lahan tambahan, beberapa proyek tambahan, dan tahun 2022 di bulan Februari kami listed. Tahun lalu ya, listed di BEI. Di BEI menjadi perusahaan terbuka dengan ticker ADCP. Ya, ADCP ya. ADCP. Dan saat ini kami mengembangkan 12 proyek properti, semuanya di Jabodetabek. Yang link dengan? Ya, semuanya
bersinggungan dengan stasiun atau terminal transportasi massal, sebagian besar di titik-titik LRT, sebagian kecil ada di titik komuter lain dan juga BRT, Bus Rapid Transit. Iya, ya. Di Oh. titik Transjakarta itu di Iya, seputar. iya. Nah, selain itu juga kami mengelola hotel. Kami juga operator hotel dengan brand Grandika. Oh. Ada di Jakarta, Semarang, dan Medan. Kebetulan Grandika ini ownernya Adikarya. Iya. Kami sebagai pengelola, sebagai operator. Oh, ya, hanya sebagai operator aja ya. Oh. Ya, dan dari situ kami melihat potensi untuk membesarkan bisnis recurring ya. Ya, iya dong. Nanti ada Karena diversifikasi. hotel itu recurring income. Betul, Ya, dan ya. ada diversifikasi dari bisnis recurring yang kita kembangkan sekarang. Iya, iya. Selain development property, juga ada portofolio recurring. Iya, iya. Gitu, Nah, Pak. ngomong-ngomong dari 12 titik ini, Ya. Pak Aris kan tadi, Mas kan tadi sebut ada 60.000 ya? Total pengembangan kita nanti ada 60.000 unit Luar biasa itu. ya. Ya. Kalau boleh tahu, size-nya itu berapa meter itu? Jadi gini, sebagian besar memang portofolionya di properti residensial. Ya. Kita saat ini mengembangkan tower-tower di tower-tower pertama dalam semua proyek karena satu titik proyek itu 4 sampai 5 hektar. Ya. Kecuali di Sentul, Ya. kami ada kawasan luasnya 120 hektar, luar biasa itu township, sebagian besar landed, tapi sebagian kecil lagi nanti kami tetap buat commercial high rise karena Ya. nanti ke depan juga titik lokasi itu akan bersinggungan dengan stasiun LRT tahap kedua. Oh, iya. Luar biasa. Nah, saat ini memang konsentrasi kami mengembangkan properti high rise ini sebagian besar tipe-tipe studio. Studio berapa meter? Sekitar 24 meter persegi. 24 meter ya. Ya. Sampai Sebagian besar memang studio tapi ada pilihan tipe one bedroom dan two bedrooms. one bedroom itu One bedroom itu sekitar 30 sampai 32, yang 2 kamar two bedrooms itu 40-an lah. Oh. Nah, tapi kalau dilihat dari komposisi, Ya. katakanlah kita bicara high rise. Ya. Lebih banyak mana size-nya yang bisa dikatakan dicari masyarakat atau bisa dikatakan yang layak dijual dari semua itu? Kalau Paling sekarang, banyak. kalau sekarang ini memang kita lebih menyiapkan sebagian besar itu studio. Oh, yang 32 ya? Yang 24. Oh, 24. 24. 24 ya, Karena studio. kita lihat memang sekarang ini yang kita sasar ini kan memang kalangan muda ya. Iya. Yang membutuhkan hunian yang sangat dekat dengan transportasi massal sehingga mereka lebih mudah beraktivitas. Nah, itu kira-kira harganya berapa itu kalau yang 22? Kalau kita sekarang ini startnya dari 350 bahkan. Ya, kalau berarti kan berapa semeter itu kan kira-kira? Sekitar 15. 15-16 ya. Ya, 16 ya. Ya. Kalau yang tipe bedroom, one bedroom itu kan 30. Ya, 30. Itu sekitar 450 ya? Ya, sekitar 500-an lah. 500 ya? 500. Kalau itu luar biasa menurut saya itu. Artinya apa? Itu barang langka dilihat dari pasar. Betul. Nah, jadi artinya kalau saya pemerintah ingin merumahkan rakyat, sebenarnya ini honestly speaking, jauh lebih baik bekerja sama dengan adik komuter. Jadi bila perlu digedein aja di komuternya sebagai partner pemerintah untuk merumahkan masyarakat menengah di kota. Contoh misalnya, ada namanya di PUPR itu housing carrier. Cuman belum bisa diterapkan secara pragmatis. Housing carrier itu misalnya S1 baru lulus dari Universitas 11 Maret, universitas saya misalnya. Oke. Dia punya gaji mungkin 7,5. Kalau dia kasih tipe 21 sama dia untuk katakanlah disewa, katakanlah 750 sampai 1 juta, dia pasti nggak ragu-ragu lah. Karena buat apa dia beli rumah dulu, orang dia belum tahu istrinya, kan gitu. Jangan-jangan mertuanya kaya kan, bisa aja cash. Jadi mungkin cocok Dusunami dengan tipe 20. Oke. Nah, jadi pemerintah sebagai pengemban visi presiden yang akan datang perlu mungkin puluhan ribu rumah seperti ini untuk disewakan. Ya, karena kalau dia gaji 6 juta kan dia bisa sewa 1,2.
Oke. Nah, tapi begitu nanti dia married, nah dia masuk ke studio atau one bedroom, sorry, kalau dia married one bedroom Dibutuhkan atau two two bedroom. bedroom. Nah, dengan harga, ya silakan, dengan harga yang masih affordable, saya kira sangat menguntungkan bagi pemerintah. Kenapa menguntungkan? Barangnya sudah fix, sudah ada, developernya developer yang quote unquote adalah milik pemerintah dan milik publik, Ya. dan ya best practice-nya 27 tahun kan. Jadi Anda nggak mungkin membangun sebuah bangunan yang nggak bisa dipakai, nggak mungkin itu. Iya, Ya, Anda sangat concern kepada kualitinya, pasti. livability-nya, bisa bisa benar-benar bisa ditempati, sehat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya sangat senang ketemu sama Anda ini sekarang. Akan saya usulkan itu. Iya. Nah, saya mau tanya lagi ya. Ya, Tentu Anda mengejar profit sebagai BUMN dong. pasti. Karena apa? Anda anak perusahaan BUMN ditugaskan untuk menciptakan profit. Ya, Dan tetapi sehebat-hebatnya profit nggak akan terlalu jauh profitnya seperti swasta mencari sebanyak-banyaknya. Saya kira enggak. Kultur BUMN dari dulu itu yang penting sustain. Sustain, maksudnya yang diinginkan itu jangka panjang gitu loh. ya, betul. Nah, itulah keistimewaan dari BUMN. Jadi artinya saya terus terang ingin bertanya lagi, bagaimana respon dari masyarakat dengan penjualan yang sampai hari ini? Ya, jadi saat ini karena fokus kami memang di properti high rise ya Pak. Kalau properti TOD ini kan memang apalagi di Jabodetabek pasti memang ada misi untuk bisa konsep density itu kita lakukan ya, karena harga tanah yang juga sudah Iya, cukup tinggi iya. dan sekarang memang perkotaan harusnya memang sudah ke high rise. Mungkin kalau saya boleh katakan nih, ya pemerintah saya, swasta belum tentu bisa melakukan seperti Anda. Oh. Loh, iya, itulah apresiasi saya Iya. sebagai pakar properti yang udah 40 tahun. Iya. Iya, karena swasta akan mencari untung yang lebih besar. Betul, betul. Ya, jadi kalau ada yang ngomong, swasta ngomong, wah kami aja dikasih, belum tentu kamu bisa. Itulah sekali lagi, saya bukan memuji-muji BUMN, tapi BUMN itu memang dia berusaha untuk sustain. Iya. Dia tidak orientasi keuntungan yang gila-gilaan kan ya. Nah, itulah. Kemudian yang dijual sekarang Ya, ini, jadi yang saya sampaikan Ya. tadi saat ini memang kita lihat bahwa dalam 5 tahun terakhir ini kan properti apartemen mengalami kesulitan. Ya, kesulitan, dan kita lihat memang hampir semua lah bisnis properti khususnya apartemen sulit. Namun ADCP ini kita lihat karena memiliki added value yang berbeda dengan peers yang lain, bahwa properti ini ada alasan orang untuk membeli sebenarnya. Karena dekat dengan pusat transportasi massal. makanya disebut zero apa ya? 0 kilometer. Ah, zero kilometer. Saya pernah dengar itu iklan itu. Terus? Jadi masyarakat tuh memang waktu beberapa tahun terakhir ini kami selalu mengedukasi kenapa harus membeli dan tinggal di hunian yang dekat dengan transportasi massal. Karena Jabodetabek ini kan memang sangat membutuhkan alternatif transportasi massal cepat ya, karena density ke penduduk dan ketersediaan jalan kan sangat terbatas. Pertumbuhan kendaraan sangat tinggi, pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Jadi kunci dari megapolitan ini adalah transportasi massal cepat, dan orang pasti membutuhkan kehunian yang menempel dengan transportasi massal tersebut sehingga mereka mendapatkan manfaat secara maksimal. Iya. Nah, itu yang membuat produk-produk kami ini alhamdulillah puji syukur masih dapat diserap oleh market. Bahkan waktu COVID kemarin ketika kita drop semuanya, kami alhamdulillah cepat pulih. Oh, karena penjualannya Masih stabil, dan dari produk-produk yang kami kembangkan ini sebagian sudah sold out untuk tower-tower pertama. Iya. Dan saat ini kami sedang fokus untuk menyelesaikan pembangunan properti yang memang secara penjualan sudah di atas 70%. Oh, misalnya contoh. Contohnya yang sudah sold out itu untuk tower pertama di Jati Bening,
Oh, LRT City Jati Bening. iya. Lalu Itu berapa unit tuh? ada 800 unit Oh, itu tower pertama ya? tower pertama. Sementara di sana ada berapa tower? Ada 5 sampai 6 tower. Luar biasa. Ya. Dan yang paling banyak terjual di Jati Bening itu tipe-tipe Studio saat ini. Iya, itu dia. Luar biasa Tapi itu. setelah studio ini kita melihat bahwa animo pasar tuh sudah ada yang mulai membutuhkan unit yang lebih besar. Jadi Berapa square meter? 30 sampai 40 meter untuk tipe 1 kamar, one bedroom ya. Karena jadi kita lebih banyak follow market needs ya. Iya dong. Jadi karena kita lihat tadi untuk saat ini studio karena memang kita juga mengarahkan konsep ini untuk anak-anak muda. Iya, milenial dan Gen Z juga mungkin. Yes, karena harga yang kami tawarkan juga masih affordable lah. Iya. Dengan kualitas apartemen komersial ya. Iya. Nah, terus ada juga apartemen kita yang di Tebet, LRT City Tebet, itu juga sudah 100% sold out. Di sebelah mana itu yang lagi di Tebet ya? Di dulu Yang di depan dekat-dekat Adi Building, bukan di seberangnya pom bensin ini. Shell. Oh, Ya, yang mengarah ke Bekasi ya? mengarah ke Bekasi. Oh, itu Dulu, itu juga lihat. dulu Tebet Green ya namanya. Oh. Nah, itu sudah Habis itu? tower pertama sold out. Berapa tower akan di sana? Ada 2 tower saja. Karena kalau di Jakarta, semakin ke Jakarta kita semakin sedikit ya, karena luasan lahan juga semakin terbatas. Kami lebih banyak di Bekasi dan di arah selatan sini. Terus kalau boleh tahu dia itu hak sertifikatnya Sebagian besar itu strata title, karena kami memang HGB ya? HGB, dan sebagian kecil kami memang kerjasama dengan KAI untuk di Cisauk Point, lalu ada di sehingga yang kerjasama itu jadi HPL. yang kerjasama kebetulan karena BUMN dan ada juga dengan PP Damri itu Jadi HPL. HPL itu 30-20 jadi cuma 50 tahun ya? Iya, masa kepemilikannya 50 tahun. Jadi senang banget yang di MT Haryono itu membeli HGB di atas HGB kan? Luar Jadi biasa itu. betul. Jadi yang kita tawarkan itu sebenarnya hunian juga investasi sebenarnya. Oh iya. Karena keunggulan dari properti berbasis TOD ini kan traffic sebenarnya. Iya. Traffic kalau properti kan accessibility, tapi juga yang lebih menarik lagi traffic sebenarnya kan. Iya dong. Makanya kita bagaimana caranya mendatangkan traffic ke properti kita. Nah, kebetulan kalau Adi Komuter Property ini traffic itu sudah ada di Udah depan mata. pasti lah, karena kan massal Betul, transportation. Dan lokasi kita kalau kami menempel dengan stasiun LRT atau komuter lain, sehingga investor pun tertarik untuk berinvestasi di sini. Lebih baik pemerintah yang jadi investor. Kenapa tidak? Oh iya, kalau pemerintah Iya. yang akan datang mau mensubsidi, ya sekarang aja PPN disubsidi 2 miliar sampai 5 miliar. Jadi apa artinya? Pemerintah harus memasyarakatkan untuk tinggal di situ supaya rakyat yang membutuhkan lebih banyak. Jangan ragu-ragu untuk tinggal di situ. Nah, pemerintah bila perlu mensubsidi listriknya untuk berapa bulan supaya mereka semua mau dulu mengecap dulu. Oh, benar juga pemerintah ini harus begitu, Pak. Kalau rakyat disuruh ambil inisiatif sendiri nggak bisa. Singapura bisa berhasil, Pak, karena Lee Kuan Yew membudayakan. Saya kan sekolah di NUS, Pak. Saya tahu, dosen saya cerita. Bagaimana dulu, cuek-cuek. Begitu dinikmati, wah. Jadi harus pemerintah yang turun tangan. Jadi artinya di commuter property nggak perlu harus terlalu, ya harus pemerintah membantu. Karena apa? Pemerintah lah yang ingin rakyatnya itu sejahtera. Anda mengatakan tadi 0 kilometer. Itu lebih diperlukan sama orang yang terbatas income-nya. Karena supaya jangan terlalu terbebani dia untuk hidup. Kalau orang yang sudah punya uang 100 miliar, enggak, dimanapun dia tinggal, naik helikopter dia bila perlu ke kantornya kayak Pak Dian Suryadi. Contoh gitu loh, Pak. Jadi pemerintah sangat mensupport pekerjaannya commuter property, bahkan karena Anda kan menjual semua di bawah 1 miliar, luar biasa itu, luar biasa itu, imagine, jadi menurut saya pengalaman Adi Komuter Property ini harus disupport pemerintah dan diabsorb pemerintah untuk ditingkatkan, Pak. Karena kalau coba kita lihat ya, baca pres yang ada sekarang ini, semua saya sangat senang
Karena semua mengagendakan perumahan sebagai agenda prioritas. Artinya apa? Kita harus melihat bahwa properti akan rebound antara 2024 sampai 2029. Ya, mudah-mudahan. Ya, booming mungkin di situ ketika pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat di bawah 500 juta atau ya juga tidak ada salahnya dia memberikan subsidi yang lebih kecil di atas 500 juta di bawah 1 miliar, nggak ada masalahnya demi kesehatan masyarakat kan. Nah, yang penting dia berpihak ke yang menengah ke bawah. Artinya kalau pemerintah ingin menjekap, menggedekan itu sangat dimungkinkan Pak kalau menurut pandangan saya. Karena pemerintah ingin merumahkan rakyatnya di perkotaan yang terutama ya. Pengalaman ADCP ini sangat bisa diteliti lebih dalam. Adakah lokasi-lokasi yang tidak langsung link? Artinya gini loh, yang link dengan lokasi aja Anda bisa jual 500. Anda bebasin sendiri kan tanahnya kan? Betul. Nah, apalagi yang kalau dari lokasi itu dia harus keluarin 10.000 lah. Ya entah naik apa kek 15.000. Masih tetap layak gitu Pak. Contoh di Kalimalang contoh. Betul. Jadi untuk masuk ke stasiun Anda itu mungkin dibutuhkan ojek lah. Stasiun LRT Pak ya, bukan stasiun kami. Ya bukan, sorry. Stasiun LRT lah, Anda nggak banget di titik gitu. Betul. Ya kalau keluar 15.000 kan nggak terlalu masalah dia. Satu hari kan. Nah, karena untuk mengakses ke stasiun. Nah, jadi kalau harganya di sana misalnya 500, di lokasi yang 15.000 itu juga masih mungkin juga 450. Ya kan? Jadi kompensasi lebih murah tapi dia harus sama aja. Nah, itu yang saya maksud. Nah, saya boleh tanya target untuk menjual 60.000 ini sampai kapan? Ya, kita rencananya untuk 144 hektar yang kita land bank yang kami seluruhnya sekarang ya. Itu mungkin sekitar 15 sampai 20 tahun. Berapa ribu unit itu yang ada sekarang stok yang memang vertikal? Kalau vertikal itu sekitar dari 60.000 itu kan udah kita bagi dengan landed. Yang landed ya. Sekitar 45 ribuan lah. Loh, tapi luar biasa itu Pak. Ya. Luar biasa itu 45 Dan ribu. lokasinya kami memang di Jabodetabek ya. Udah pastilah. Pokoknya tadi saya katakan nggak usah di link, nggak usah langsung di lokasinya. 15.000 untuk lokasinya tetap masih layak dia. Karena memang konsep TOD itu kan radius 800 meter kalau teori. Justru itu. Nah, itulah yang asalkan memang accessibility menuju stasiunnya memang sudah direncanakan baik ya. Nah, 45.000 ya. Coba kalau kita hitung lah. Rata-rata size-nya berapa tadi? Sekitar sebagai misal saat ini 24 meter sampai dengan 30 meter. Ya. Kalau rata-rata itu harganya 400 lah ya semuanya. Atau 500 lah. Di Bodebek itu memang harga kita masih kita tahan sekitar 500 lah di bawah. Ya, 400 lah. Kalau Jakarta memang agak lebih mahal ya. Usulan saya pada pemerintah untuk bekerja sama dengan ADCP ya, dan membesarkan ADCP. Jadi ketika nanti dia misalnya right issue, ya apa yang dilakukan pemerintah? Apakah contoh nih BTN diminta jadi pemegang saham, contoh saja, SMF atau apa, akhirnya itu akan menjadi proyek pemerintah yang sangat bagus di depan masyarakat gitu loh Pak, untuk mensejahterakan masyarakat. Karena pandangan saya gini, tanah itu kotak, maksudnya kotak tidak bertambah. Jadi kalau saya sebagai pemerintah ingin merumahkan rakyat saya harus hati-hati kotak ini jangan sampai habis. Kalau dia menjadi harga 2 miliar, saya nggak bisa negosiasi, nggak mungkin turun harganya. Jadi bertarung dengan waktu, itu maksud saya. Jadi kalau pemerintah ingin, nggak boleh dia terlambat, nggak boleh terlambat. Terlambat dia makin hilang kesempatannya. Itu maksud saya. Saya sudah pernah berpikir dulu ditanya sama saya, di Jabodetabek berapa? 100.000, 20% minimal. Berarti 500.000 itu 20% minimal. Nah, artinya kalau tsunami 80% atau 70% berarti kan tsunami minimal 80.000.
di DKI. Surrounding lah, Bodetabek. Nah, 20.000 lagi ya boleh lah. Nah, kan kerjasama dengan Pemda kan, investasi jangka panjang, recurring itu. Betul. Recurring yang sangat soft lah. Nah, jadi prioritasnya adalah kepemilikan Rusunami ini kan. Cuman lokasinya nggak boleh berjauhan dengan stasiun. Tapi tidak perlu link dengan, tidak perlu 0 kilometer. Ya. Ya 3 kilometer pun nggak masalah. Betul. Ya, toh nanti juga pasti akan disiapkan juga feeder ya. Feeder, iya. Itu Pak, luar biasa itu Pak, terobosan Anda. Jadi artinya gini, saya sangat senang dan saya akan terus mengkomunikasikan ini. Loh, karena yang diuntungkan masyarakat, cuman masyarakat memang belum banyak tahu apa manfaatnya tinggal di apartemen. Masih ada keraguan, nanti ini sertifikat saya tinggal di langit. Nah ini orang kampung sebenarnya ini. Sekarang sih sebenarnya sudah mulai teredukasi lah. Melihat benefit sebenarnya yang kita dapatkan ya. Selagi harganya masih affordable dan memang ada disparitas yang cukup signifikan dengan landed ya, itu saya rasa orang juga masih udah mulai berpikir lah. Ditambah dengan kelebihan tadi. Karena kalau apartemen yang non TOD mungkin sekarang masih agak sulit ya. Karena kan lokasinya masih menempel dengan landed yang mungkin masih orang melihat bahwa alasan untuk membeli apartemen yang non TOD itu jadi kurang kuat gitu. Tapi kalau dilihat dari pengalaman di Singapura sebenarnya lebih kepada lifestyle ujungnya. Ya nanti mungkin ke arah sana. Ketika memang density ini memang sudah menjadi problem besar ya. Iya karena contoh ya dekat kota itu kan semua udah berubah jadi kantor, jadi ruko, segala. Nggak mungkin lagi dia jadi landed. Ya kan? Walaupun dia cuma 3 lantai ruko, tapi nggak mungkin dirubah jadi landed lagi. Ya berarti seperti Anda bilang tadi, density makin tinggi, orang nggak punya ruang lagi untuk berhayal tinggal di landed. Kalau dia surrounding CBD gitu kan. Jadi mau nggak mau, cuma maksud saya akselerasinya dengan edukasi dari pemerintah sangat penting. Betul. Ya. Nah ngomong-ngomong soal modal ya, jadi permodalannya dalam hal mengembangkan 45.000 ini nggak ada masalah. Kalau saat ini memang kita yang menjadi challenge memang pendanaan konstruksi ya di OPEX ya. Iya OPEX karena kan bisnis properti ini kan memang kita apalagi sekarang aturan dari PSAK baru bisa diakui penghasilan ketika bangunan sudah selesai dan serah terima. Dan itu diikuti juga dengan karena profil kami ini sebagian besar KPA. Jadi pencairan dari konsumen itu kan baru bisa setelah bangunan selesai. Agak beda dengan KPR ya. Dengan KPR. Ada inden, ini nggak ada ya. Ini sama ada inden, tapi kan jangka agak panjang. Iya, lebih ketat. Sehingga kami butuh modal kerja kan. Ini yang mungkin menjadi challenge lah untuk saat ini. Tapi memang kita mencoba untuk mencari solusi. Di masa perbankan saat ini memang kebetulan masih membatasi diri lah untuk bisa mensupport bisnis properti. Tapi itu yang bingung benar. Karena apa? Baru kemarin Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memudahkan pengembang menyalurkan KPR. Ya, kalau KPR itu sangat disupport. Ya, tapi kan apa bedanya dengan KPR dengan industrinya kan? Harusnya juga industrinya harus dikasih perhatian. Karena industrinya dari sisi supply. Ini dari sisi demand. Betul. Sampai dikasih kebijakan DTP, PPN di atas 2 miliar. Hah? Kaget kita. Di bawah 2 miliar. Di bawah 2 miliar. Dulu kita usulkan cuma 500 juta. Dikasih di bawah 2 miliar. Berarti kan, bagus sekali. Itu maksudnya. Sekarang di 5 miliar, Pak. Saking kalapnya ini. Ya. Itu bagus menurut saya karena ini membantu developer untuk bisa menjual propertinya, khususnya untuk ready stock ya, supaya bisa cepat diserap market. Emang hanya ready stock yang boleh kan? Iya, ready stock yang sudah bisa deliver kan? Deliver maksimal di Juni 2024. Iya, deliverynya. Iya. Dan kami juga memang ada beberapa stok kan yang bisa kita pasarkan. Ya, yang lagi ongoing construction kan? Iya. Ya, jadi saya bisa tangkap bahwa
cost of capital Anda masih challenge-nya di situ. Ya. Tapi ada solusi, kita ada bisa obligasi. Ya, bisa karena Anda sudah IPO kan? betul. Jadi alhamdulillah itu bisa Sudah. permasalahan. Sudah. Kemarin kami sukuk ijarah itu juga sudah kita lakukan dan saat ini sedang proses obligasi Berapa? 499 miliar dan alhamdulillah oversubscribe sampai 3,5 kali lipat. Jadi mudah-mudahan nih hari ini harusnya bisa keluar efektifnya dan itu kita gunakan untuk modal kerja. Kuponnya berapa persen? Kupon kita 8,25. Bagus dong, bagus banget. Luar biasa. Tenornya? Tenor 5 tahun. Oh bagus ya. Iya untuk konstruksi ya cukup. Iya betul karena memang tadi bisnis ini kan bisnis panjang ya. Ya, tapi jangka pendek ini sebenarnya termasuk. Iya, betul. Tapi kan kita pendanaan harusnya yang panjang ya. Tapi Anda butuh 5 triliun itu Pak untuk menyelesaikan 45.000 ini. Iya, iya. Iyalah. Kan 25 triliun ini kan penjualannya kan. Betul makanya kita berusaha untuk bisa memperbaiki kinerja pemasaran lah ke depan semakin baik dengan beroperasinya LRT ini sangat membantu. 5 tahun yang akan datang andai kata ada proyek, andai kata misalnya bisa diserap pemerintah ini 45.000 ini berarti apa yang Anda lakukan? Misalnya anggaplah ini kan Anda bilang tadi 10 tahun. Nah, sekarang ditarik 5 tahun aja. Yo, Rizkan bilang ya kalau ada yang beli why not gitu. Kita kan beroperasi sebagai swasta, loh kita senang dong. Nah, tapi apa yang bisa dilakukan dalam apabila ini 5 tahun bisa diserap didukung pemerintah? Ya, tadi kan kita konsep Adi Komuter Property ini memang sampai sejauh ini kan fokus untuk pengembangan properti berbasis TOD. TOD sendiri yang saya sampaikan tadi kan radiusnya kan 800 meter. Dari titik stasiun. Jadi masih sangat memungkinkan kita untuk bisa mengekspansi ya. Mengekspansi. Oh, berapa kali? Maksudnya berapa kali? Contoh sekarang 45.000. Bisa nggak dibikin jadi double? Sangat mungkin karena yang kami kembangkan ini baru satu titik Langsung lokasi, nempel. Langsung lokasi di 800 radius 800 kan. Iya. Jadi Sementara yang layak untuk mengakses di situ yang masih bisa affordable, yang easable atau yang berapa kilometer yang bisa di-develop radiusnya? Kalau dari sisi regulasi tadi yang saya sampaikan 800 meter kan. Yang itu sih yang sudah ada, Anda punya lokasi. Tapi kalau misalnya diminta untuk mengembangkan di luar lokasi itu tapi masih bisa dijangkau dengan transportasi feeder yang tadi. Kalau saya sih lebih fokus mungkin kita bicara mengenai radius TOD dulu aja. Karena itu pun sudah besar ya. Itu sudah bisa berapa kali dari sekarang? Itu luas 800 meter itu bisa 200 hektar ya. Jadi cukup besar. Satu lokasi untuk radius TOD 800 meter ya. Nah, memang yang sekarang kita dorong regulasi mengenai TOD. Kawasan TOD itu kan harusnya ada regulasi. Supaya yang mengatur ada pengaturan tata ruang di radius 800 meter. Manfaatnya apa? Jadi sehingga semua properti yang berada di lokasi itu bisa berkontribusi dan bisa memberikan kompensasi juga untuk regulator ya. Enggak manfaatnya untuk kita, untuk developer. Developer kalau memang sudah ada regulasi itu dia bisa mendapatkan insentif sebenarnya. Jadi contohnya di Jakarta kan sudah ada regulasi mengenai TOD. Developer yang berada di dalam radius lingkaran TOD itu dia akan mendapatkan insentif dari regulasi. KLB. Jadi misalnya KLB, KDB, nah itu dia dapat insentif. Itu di DKI. Itu DKI. Dan Daerah belum. Ini serang kita dorong. Bagus. Karena kan memang harusnya seperti itu. Karena TOD ini harusnya nantinya ke depan akan menjadi CBD baru dong harusnya. Ya. Jadi tidak terpusat hanya ke Jakarta, tapi titik-titik ini tentunya akan menjadi CBD baru karena ada traffic di situ kan. Ya. Jadi bisa jadi nanti tumbuh juga komersial area, perkantoran, universitas pendidikan, rumah sakit dan lain-lain. Ya. Itu ke depan kenapa konsep TOD ini harus kita kembangkan. Ya, jadi lebih baik pengembangan TOD 800 saja dimaksimalkan dengan aturan. Betul. Ya, supaya bisa di multiply kan? Betul. Iya kan? Tapi artinya bisa dikatakan supply-nya bisa 3 kali lipat ya? Pasti. 3 kali lipat dari sekarang. Dari yang kita kami punya ya. Existing ya.
Kalau existingnya 45.000 bisa jadi 150.000 kan? Bisa. Kapasitinya kan? Betul. Wah, luar biasa ini. Kan pengembangan kita juga bisa kita lakukan dengan kerjasama. Nah, itu kan masalah teknis lah. Iya. Tapi kan kita melihat kapasitas. Betul, betul. Karena begini, 10 juta penduduk Jakarta di malam hari. Dan 12 sampai 13 juta di siang hari. Jadi kalau ini bisa menyerap berapa persen dari situ, itu kan sudah mengurangi kemacetan. Iya. Iya kan? Nah, jadi contoh misalnya dibikin sampai 250.000 unit. Nah, 250.000 unit kali 4 orang di situ. 2 juta Pak di situ. 1/5 Jakarta di situ. Iya. Luar biasa itu Pak. Harusnya berkurang lah. Dengan 1/4. Iya. Jakarta itu dengan 10 itu udah dengan harga tanah. Orang nggak nyaman lagi tinggal di Jakarta. Orang udah pada kabur. Nah, dengan adanya ini dikompensasi. Lu masih bisa tetap di Jakarta, tapi tinggal di sini. Iya. Ah, berarti kalau 250.000 ditaruh di situ, dikali 4 orang, 1 juta orang, Pak. Kalau 500.000, 2 juta orang. 1/4 Jakarta ditampung di TOD. Luar biasa kan? Ya, harusnya bisa. Loh iya, makanya itulah kehebatannya Pak Riskan. Jadi, loh bukan pengalamannya itu Pak. Iya. Mana bisa dibeli itu? Pengalamannya itulah yang memberikan rekomendasi atau endorsement, yes or no-nya. Iya. Itu yang nggak bisa dibeli. Kalau orang lain ditanya, belum, yang mana itu? Saya belum pernah kan ya, gimana? Pengembang yang gede itu, aduh sorry ya Bang, saya nggak suka dengan 250 juta. Saya nggak suka, saya sukanya 3 miliar. Selesai, perbicaraan langsung stop. Kalau Anda, bisa nggak? Bisa nggak? Luar biasa ini. Masih bisa. Iya kan? Ya kan? Jadi kalau bisa dikatakan 5 kali lipat dari 45.000, ya luasnya 800, even 1 kilometer lah. Masih bisa kan? Ya kan? Ya. Selama pemerintah mendukung regulasinya, insentifnya. Jadi makin concern pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, makin sejahtera rakyatnya. Nah sekarang gini, banyak kantor-kantor pemerintah akan pindah. Ya. Dan akan banyak yang kosong yang ditinggalkan pemerintah. Kalau misalnya saya sebagai pemerintah mengusulkan itu jadi rumah sewa, rumah susun sewa. Apa pandangan Riskan? Iya bisa. Karena kalau saya lihat memang Jakarta ini kan masih tetap jadi kota metropolitan. Bisnis, Karena bisnis kan, bisnis masih terpusat di sini. Jadi saya rasa itu tergantung kebijakan pemerintah. Saya udah bisa menangkap ADCP ini, jadi saya bilang beli sahamnya ADCP. Saya juga beli. Karena apa? Dalam 5 tahun ke depan, saya yakin nih, nggak tahu saya ya, tapi karena apa ya, filosofi dari perusahaan ini sangat jelas. Memberikan akses kepada masyarakat yang berpenghasilan terbatas. Untuk tinggal di 0 kilometer. Loh, mana ada itu Pak? Jangan tunggulah, nggak akan ada swasta yang mau di sini. Loh, saya kan pengalaman di situ lihatnya Pak. Yeah. Nah, jadi mudah-mudahan nanti proyek berikutnya ya, penjualan saham berikutnya dengan apa namanya itu? Right issue. Yeah. Tahun-tahun 2 tahun lagi ya. Nah, mudah-mudahan sukses. Amin. Dan mudah-mudahan ide-ide kita tadi untuk memultiply supply yang ada 45.000 jadi 250.000 dengan aturan-aturan mengenai TOD yang lebih rinci dari regulator, pemerintah daerah ya, penguasa kota ya. Ya. Saya kira gitu ya. Terima kasih loh Sama-sama, kehadirannya Pak Mas Riskan ini. Sama-sama. Luar biasa ini. Sukses.